Shalom untuk siswa kelas 9 Pendidikan Agama Kristen. Ini saya lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan kemarin tentang mengenal gerejaku. Ini adalah materi yang paling luar biasa kalau saudara benar-benar memperhatikan ya. Kemarin saya sudah bahas tentang adanya perpecahan-perpecahan gereja dan ini masih berkelanjutan. Saya akan bahas ya. Dasar Alkitabnya ada di Yohanes 17 ayat 18 sampai 21 dan dikatakan gini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Dia mendoakan murid-muridnya supaya mereka menjadi satu. Ya, Yesus membuat suatu gambaran bahwa supaya mereka bersatu ya Bapa, seperti saya dan engkau satu. Nah, mari kita lihat. Tetapi nyatanya gereja tidak bersatu. Kita lihat. Nah, gereja di Indonesia pada tahun 1054 terjadi perpecahan antara gereja barat yang disebut dengan gereja Katolik yang berpusat di Roma yang dikenal sebagai gereja Katolik Roma dengan gereja Ortodoks Timur yang berpusat di Konstantinopel. Nah, gereja Katolik Roma dengan gereja Ortodoks Timur sama-sama mengakui 7 sakramen, yaitu sakramen apa aja? Baptisan, Krisma atau yang disebut dengan Sidi, pengakuan dosa, ekaristi, perjamuan kudus, pernikahan, pengurapan orang sakit, dan imamat atau yang disebut dengan penadapan. Nah, upaya penyatuan gereja antara kedua gereja ini sekitar tahun 1438 pada konsili di Florence, Italia. Dari konsili itu muncul upaya untuk mempersatukan kembali. Artinya gini, dari tahun 1054 ada perpecahan antara gereja barat, yaitu gereja Katolik dan gereja Ortodoks Timur. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pelajari. Jadi, dari perpecahan-perpecahan yang ada di suatu gereja ini, jadi lihat ya, gereja Katolik mengakui berapa sakramen? 7. Nanti kita lihat di sana. Nah, munculnya gerakan reformasi. Ya, ini gerakan yang dibawa oleh Martin Luther ya. Nah, pada tahun 1517 muncul gereja reformasi yang melahirkan gereja Protestan. Dan pada saat yang bersamaan muncullah yang namanya ketiga sola, yaitu sola gratia yang mengakui bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, sola fide yang mengakui bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus. Jadi ini mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Jadi kalau kita selamat itu bukan karena kita layak diselamatkan, bukan karena kita hidup benar, atau bukan karena kita ini orang yang spesial, tetapi itu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sola fide itu yang mengakui tentang keselamatan hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Artinya di luar daripada Yesus tidak ada keselamatan. Sola scriptura yang mengakui bahwa otoritas adalah Alkitab, yang berotoritas adalah Alkitab, bukan tradisi gereja atau yang saya sampaikan kemarin tentang hukum-hukum Taurat, bukan. Nah, oleh karena itu gereja-gereja Protestan menolak kedudukan paus yang oleh umat Katolik Roma dianggap sebagai pemimpin yang harus ditaati keputusan-keputusannya. Nah, selain itu gereja Protestan juga hanya mengakui 2 sakramen. Ingat, tadi di yang pertama tadi saya sudah sampaikan, gereja Katolik mengakui berapa sakramen? 7. Ya. Kalau Protestan mengakui 2. Karena mereka meyakini bahwa kedua sakramen itulah yang diperintahkan oleh Yesus untuk dilaksanakan. Yaitu sakramen apa? Baptisan dan perjamuan kudus. Hanya 2 sakramen yang kita akui sebagai orang Kristen, orang Protestan. Ya. Gereja Protestan juga menolak yang namanya praktik selibat atau kewajiban tidak menikah. Nah, kalau orang Katolik mereka kan ada kewajiban bagi Romo, bagi
pater untuk tidak menikah. Tapi kalau kita, bagi pendeta, boleh saja menikah. Ya, dari perpecahan setelah abad yang ke-5-6 ini, muncul berbagai gereja, seperti gereja Anglikal atau episkopal, yang sering disebut juga via media atau jalan tengah. Nah, kenapa disebut jalan tengah? Artinya dia ada di tengah-tengah antara gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Nah, kenapa dikatakan jalan tengah? Nanti kita lihat di sini. Nah, munculnya Anabaptis bersamaan dengan munculnya reformasi yang dipimpin oleh Luther dan Calvin. Ya, ini Anabaptis loh. Anabaptis berpikir bahwa munculnya reformasi masih kurang radikal. Oleh sebab itu, mereka dikenal sebagai reformasi radikal. Artinya gini, mereka menganggap dengan munculnya reformasi bahwa mereka belum radikal, artinya belum keras gitu. Jadi mereka muncul Anabaptis. Kaum Anabaptis juga menolak baptisan anak. Maka dengan itu mereka mewajibkan orang-orang yang kalau ada yang gabung di gereja mereka itu harus dibaptis kembali. Makanya istilah Anabaptis, ana itu artinya kembali. Baptis itu artinya ya baptis kembali. Nah, gereja Anabaptis ini mereka menolak baptisan anak. Jadi mereka tidak pakai, kalau kita orang-orang sekarang kan ada yang namanya baptisan anak. Ketika anak itu berumur ya sebelum 1 tahun dibaptis. Kalau mereka menolak. Nah, gereja Anabaptis juga menolak perang sehingga mereka melarang anggota-anggota mereka masuk dalam dinas kemiliteran, misalnya kayak tentara, polisi gitu. Makanya kelompok ini sering disebut sebagai pasifis, artinya pencinta damai atau anti perang. Nah, munculnya rasionisme. Gerakan ini ingin mengembalikan gereja pada gereja perdana. Mereka mengklaim bahwa teologi dan tata ibadah mereka yang paling benar. Gereja-gereja apa saja sih gereja restorasionisme ini? Yang pertama itu gereja Mormon, yang kalau saudara lihat itu mereka selalu berpakaian putih, celana hitam, ya. Pokoknya apa ya, baju putih mereka identik. Terus gereja Advent, gereja Masehi Advent hari ke-7 atau yang disebutnya Saksi Yehova. Nah, apa yang bisa menjadi kesimpulan kita ketika melihat perpecahan-perpecahan yang ada di gereja ini? Dengan adanya berbagai perpecahan, maka anak Tuhan wajib menjadi teladan bagi orang percaya. Kita tidak jadi pembawa masalah, tetapi kita pembawa damai. Ingat ya, kita bukan troublemaker, tapi kita peacemaker. Tidak menimbulkan perpecahan di antara sesama, melainkan membawa terang. Bagaimana orang mau melihat Kristus di dalam kita kalau kita nggak jadi terang bagi sesama kita? Ya, jadi tidak boleh mengatakan Kristus di dalam saya kalau kita tidak memancarkan Kristus bagi orang lain. Perpecahan yang sudah dipelajari harus dijadikan landasan agar kehidupan kita selalu memancarkan kasih Kristus. Jadi lewat hidup kita orang melihat Kristus. Lewat hidup kita orang mengenal siapa itu Yesus. Gitu ya. Tuhan memberkati untuk siswa kelas 9. Tetap semangat dalam belajar di rumah. Ya, Tuhan memberkati.